Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Sekia. Saya dari bidang studi administrasi publik. Saya dari semester 1 di Universitas Yudhara Pasuruan. Sebelum ke materi saya, lebih baiknya teman-teman untuk menonton animasi berikut ini. Apa itu lembaga eksekutif? Ayo kembali belajar. Lembaga eksekutif di Indonesia merujuk pada cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Lembaga ini dipimpin oleh presiden yang juga berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Wakil presiden mendukung presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain presiden dan wakil presiden, lembaga eksekutif juga mencakup kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden. Setiap menteri memiliki tanggung jawab tertentu dalam bidang kebijakan yang mereka pimpin. Lembaga eksekutif bertugas untuk menerapkan undang-undang, mengelola administrasi negara, dan menjalankan kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat dan negara. Fungsi lembaga eksekutif. Fungsi lembaga eksekutif melibatkan berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Beberapa fungsi utama lembaga eksekutif, khususnya di Indonesia, antara lain: 1. Pelaksanaan kebijakan, bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencakup kebijakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan keamanan. 2. Administrasi negara, menjalankan tugas-tugas administratif untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar, efisien, dan efektif. Ini mencakup manajemen birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Penegakan hukum. Melalui aparat penegak hukum, lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberantas tindakan pidana. 4. Hubungan luar negeri. Mewakili negara dalam hubungan internasional, menjalin kerjasama dengan negara lain, dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan. 5. Pengelolaan keuangan negara, merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal, termasuk pengelolaan anggaran negara untuk memastikan keuangan negara sehat dan berkelanjutan. 6. Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Fungsi-fungsi ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan negara serta masyarakatnya. Siapa saja yang berada dalam lembaga eksekutif? Dalam lembaga eksekutif Indonesia, anggotanya meliputi 1. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. 2. Wakil presiden, membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. 3. Kabinet, terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden. Setiap menteri memiliki tanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu, seperti keuangan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Anggota kabinet dapat berubah seiring waktu, tergantung pada kebijakan pemerintah dan perombakan kabinet yang mungkin dilakukan oleh presiden. Kabinet berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan nasional.
Dan ini kembali ke materi saya, yaitu ke lembaga eksekutif di Indonesia. Yang pertama yaitu peran utama lembaga eksekutif di Indonesia. Satu, pelaksanaan undang-undang. Menerjemahkan undang-undang, lembaga eksekutif mengubah bahasa hukum yang kompleks menjadi kebijakan yang dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu membuat peraturan pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang, lembaga eksekutif mengeluarkan peraturan pemerintah yang lebih rinci. Yang kedua yaitu mengawasi pelaksanaan. Yang ketiga, lembaga eksekutif memastikan bahwa semua instansi pemerintah melakukan undang-undang yang benar. Di poin kedua yaitu ada pembentukan kebijakan. Merumuskan kebijakan publik. Lembaga eksekutif mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan dirumuskan solusi dalam bentuk kebijakan. Yang kedua yaitu membuat program-program pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk program konkret seperti program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Di poin ketiga ada lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat krusial dalam memimpin pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata, pengelolaan birokrasi, dan mewakili negara dalam menghubungkan internasional. Dengan kata lain, eksekutif adalah ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Di poin keempat yaitu peran lembaga eksekutif dalam hubungan internasional. Mewakili negara, seperti contohnya yaitu menjalin hubungan diplomatik. Apa sih hubungan diplomatik itu? Hubungan diplomatik ialah membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain melalui peraturan kunjungan, perjanjian bilateral, dan kerjasama multilateral. Kalau teman-teman belum tahu apa itu perjanjian bilateral dan kerjasama multilateral, yaitu ini saya akan jelaskan yang mendatangkan perjanjian internasional. Perjanjian bilateral yaitu mendatangi perjanjian dengan negara lain terkait bagaimana bidang seperti perdagangan, investasi, ataupun pertahanan dan kebudayaan di negara-negara lain. Yang kedua yaitu perjanjian multilateral. Apa sih perjanjian multilateral itu? Bergabung dalam organisasi internasional dan mendatangi perjanjian multilateral yang mengatur hubungan antar negara. Yang selanjutnya ada fungsi administrasi. Sebagai jantung pemerintah, lembaga eksekutif memiliki peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Fungsi administrasi mencakup yaitu pelaksanaan undang-undang, adalah menerjemahkan undang-undang yang telah dilaksanakan oleh legislatif menjadi kebijakan yang konkret dan dapat dilaksanakan di lapangan. Yang kedua yaitu pengelolaan birokrasi. Pengelolaan birokrasi ialah mengatur dan mengawasi kinerja aparatur negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Yang ketiga ada penyediaan pelayanan publik. Apa itu penyediaan pelayanan publik? Penyediaan pelayanan publik memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang kedua, di poin kedua yaitu ada fungsi regulatif. Di fungsi regulatif ialah lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang. Fungsi regulatif bertujuan untuk 1. Menjabarkan undang-undang. Apa itu menjabarkan undang-undang? Membuat peraturan
yang lebih detail untuk melaksanakan undang-undang yang bersifat umum. Yang kedua ialah mengatur kegiatan masyarakat, mengatur berbagai kegiatan masyarakat agar berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang di poin ketiga ialah ada menciptakan kapasitas hukum. Apa itu kapasitas hukum? Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha. Yang di poin ketiga adalah fungsi koordinatif. Pertama, lembaga eksekutif berperan penting dalam berkoordinasi berbagai lembaga pemerintah dan stakeholder terkait untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi koordinatif ini meliputi A. Sinkronisasi kebijakan. Ialah menyelaraskan kebijakan antar lembaga pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan. Yang ke B ialah kerjasama antar instansi pembangunan. Pembangunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya serta dengan lembaga swasta dan masyarakat. Di poin keempat ialah fungsi stabilitas. Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara dan dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi stabilitas ini mencakup 1. Penegakan hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat dan negara dari ancaman keamanan. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas politik, yaitu menciptakan kondisi politik yang kondusif dan untuk pembangunan supaya tidak dikorupsi terus. Ya, itu sebagai contoh. Yang ketiga yaitu memperkuat hubungan internasional, pembangunan hubungan baik dengan negara-negara lain untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Wewenang lembaga eksekutif. Di poin pertama, membentuk peraturan pelaksanaan. Wewenang ini merupakan salah satu fundamental dari lembaga eksekutif. Peraturan pelaksanaan adalah aturan-aturan yang dibuat untuk diberikan penjelasan lebih detail dan operasional terhadap undang-undang yang bersifat umum. Dengan kata lain, peraturan pelaksanaan ini seperti petunjuk penggunaan dari sebuah undang-undang. Tujuan dari membentuk peraturan pelaksana yaitu menjadikan undang-undang lebih operasional dan dapat dilaksanakan di lapangan. Yang kedua, menyesuaikan undang-undang dengan kondisi yang dinamis dan perkembangan zaman. Yang ketiga, ada memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Yang di poin kedua yaitu menunjukkan dan memantau penjabat negara. Lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat penjabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, lembaga eksekutif juga bertugas untuk memantau kinerja para pejabat negara tersebut. Apa sih tujuan dibentuknya wewenang ini? Yaitu membentuk pemerintah yang efektif dan efisien. Yang kedua, menjamin akuntabilitas para pejabat negara. Yang ketiga, memastikan tercapainya tujuan-tujuan pemerintah. Dan di poin ketiga ialah memimpin angkatan bersenjata. Sebagai kepala pemerintah, lembaga eksekutif memiliki wewenang tertinggi atas angkatan bersenjata. Wewenang ini meliputi pertama, komandan tertinggi presiden, yaitu presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang kedua, menentukan kebijakan pertahanan. Apa sih menentukan kebijakan pertahanan itu? Menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, ada peraturan penggunaan kekuatan militer, mengatur penggunaan kekuatan militer dan menjaga keamanan negara, bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban negara, melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara. Di poin keempat ada melakukan perjanjian internasional,
lembaga eksekutif memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara lain. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian bilateral dalam kurung yaitu antara dua negara maupun multilateral dalam kurung antara beberapa negara, bertujuan untuk membuat hubungan bilateral dan multilateral. Kedua, meningkatkan kerjasama di bagian bidang seperti ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mencapai tujuan-tujuan politik di luar negeri. Sedikit dari materi saya, apa kurang lebih jelasnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.